Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Revi Ibrahim Nur selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek dan teman-teman sekelompok yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang manajemen komunikasi proyek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mary Hamidah, NIM 30420190040. Tujuan manajemen komunikasi proyek. Yang pertama yaitu memahami proses-proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam manajemen komunikasi. Yang kedua, mengerti manfaat melakukan manajemen komunikasi. Yang ketiga, memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek dan bagaimana cara membuat dokumen tersebut. Apa sih pentingnya komunikasi? Nah, ancaman terbesar terhadap keberhasilan proyek adalah kegagalan untuk berkomunikasi dalam mengerjakan proyek. Kebetulan orang-orang IT biasanya tidak terlalu dipandang sebagai komunikator yang baik. Riset menunjukkan bahwa orang-orang IT harus bisa berkomunikasi dengan efektif untuk sukses dalam posisi mereka. Keahlian verbal dan non-teknis biasanya adalah kunci utama untuk peningkatan karir orang-orang IT. Skill paling perlu yaitu problem solving, teamwork, dan listening. Masuk ke pengertian manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah proses yang mencakup pengumpulan, distribusi, penyaluran, pencarian keterangan atau informasi, dan perpindahan informasi di dalam proyek. Nah, proses manajemen komunikasi proyek ini diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan tepat dan cepat, baik dalam segi pengumpulan, diseminasi atau penyebaran informasi, penyimpanan, dan disposisi, sehingga menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide, dan informasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Setiap orang yang terlibat dalam proyek ini harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi, dan harus memahami bagaimana komunikasi dilakukan, di mana mereka terlibat sebagai individu, dan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Tahap manajemen komunikasi proyek. Yang pertama yaitu perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi yaitu menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang kedua, distribusi informasi, yaitu membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Yang ketiga, pelaporan kinerja, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja termasuk laporan, proses pengukuran, dan perencanaan. Yang keempat, mengelola stakeholders, yaitu mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM 304-2019-053. Berikutnya adalah perencanaan komunikasi, communication planning. Perencanaan komunikasi adalah tahap mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara stakeholder sebuah proyek. Proses ini sangat penting di dalam proyek, mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi dalam proyek yang dilakukan. Berikutnya adalah masukan dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama, ada persyaratan komunikasi. Informasi biasanya diperlukan untuk menentukan persyaratan komunikasi proyek yang meliputi
hubungan antara organisasi proyek dengan tanggung jawab pemangku kepentingan, disiplin, departemen, dan spesialisasi yang terlibat di dalam proyek. Yang kedua, ada teknologi komunikasi. Faktor teknologi komunikasi yang dapat mempengaruhi proyek ini meliputi informasi yang dibutuhkan dengan segera adalah keberhasilan proyek tergantung pada ketersediaan informasi yang sering diperbaharui setiap saat atau secara teratur akan menghasilkan laporan tertulis. Yang ketiga, ketersediaan teknologi, tersedianya sistem yang ada di tempat yang sesuai. Yang ketiga adalah kendala. Kendala adalah faktor yang akan membatasi pilihan tim manajemen proyek. Misalnya, jika sumber daya proyek besar akan diperoleh, harus ada pertimbangan lebih untuk menangani kontrak informasi. Yang keempat adalah asumsi. Menyusun asumsi-asumsi yang diduga akan terjadi terhadap perencanaan yang sudah disusun. Berikutnya adalah perencanaan komunikasi atau communication plan yang terdapat pada proyek. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada secara internal dan juga eksternal. Yang pertama adalah komunikasi eksternal. Untuk komunikasi eksternal itu dilakukan kepada stakeholder pada proyek ini, antara lain komunikasi kepada owner, subkontraktor, supplier, serta pihak terkait lainnya seperti karyawan atau pemakai proyek. Yang kedua adalah komunikasi internal. Untuk komunikasi internal ini dilakukan kepada anggota yang terdapat di dalam organisasi proyek. Nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 304-2019-054. Distribusi informasi. Distribusi informasi adalah proses yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi pada waktu yang tepat bagi setiap stakeholder. Distribusi informasi dilakukan mengingat pentingnya mendapatkan informasi proyek bagi orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan format yang padat informasi. Manajemen proyek dan tim proyek harus dapat memutuskan cara terbaik untuk mendistribusikan informasi proyek. Bentuk distribusi komunikasi pada proyek ada beberapa macam, antara lain adalah rapat-rapat atau meeting, distribusi dokumen berupa hard copy, distribusi data melalui media elektronik seperti mail atau email, dan lain-lain. Yang berikutnya, pelapor kinerja. Pelapor kinerja adalah proses mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja proyek termasuk di dalam situs respon, proyek manajemen, dan peramalan. Informasi yang terkandung di dalamnya antara lain, yang pertama, situs respon yang berisi tentang sejauh mana proyek sudah berjalan dalam kerangka ruang lingkup, waktu dan biaya, atau sudah berapa biaya yang digunakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas, apakah pekerja sudah dilaksanakan sesuai rencana. Yang kedua, menggambarkan sejauh mana tim proyek sudah menyelesaikan pekerjaannya, biasanya berupa laporan rutin. Yang ketiga, peramalan, berisi gambaran kecenderungan proyek akan berhasil atau tidak berdasarkan apa yang sudah dikerjakan sampai titik tertentu ketika proyek sudah berjalan. Mengelola stakeholder. Mengelola stakeholder adalah proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi. Mengelola stakeholder berkaitan dengan memuaskan kebutuhan para stakeholder proyek dan menyelesaikan setiap isu yang diangkat oleh stakeholder proyek. Ini adalah ide yang terbaik untuk mengingat bahwa kegiatan dan tanggung jawab dalam proses di atas akan tergantung pada proyek di tangan. Sebuah proyek yang lebih kecil jelas tidak akan memiliki standar komunikasi yang sama sebagai proyek yang lebih besar. Titik penting adalah bahwa semua komunikasi harus efektif
efektif, akurat, dan perhatian dari persyaratan proyek. Proses proyek komunikasi menyediakan metodologi untuk berhasil menerapkan strategi komunikasi proyek Anda. Dalam manajemen komunikasi, satu, kebutuhan komunikasi stakeholder, yang kedua, informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian, yang ketiga, orang-orang yang terlibat, yang keempat, metode dan teknologi yang digunakan dalam penyampaian informasi, yang kelima, jadwal penyampaian informasi, yang keenam, metode untuk memperoleh informasi, yang ketujuh, metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja, yang kedelapan, metode penyelesaian masalah, yang kesembilan, daftar istilah atau terminologi. Pengembangan infrastruktur komunikasi. Sebuah infrastruktur komunikasi adalah satu set alat, teknik, dan prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah dasar yang efektif untuk transfer informasi, di antaranya satu, peralatan termasuk email, perangkat lunak manajemen proyek, groupware, mesin fax, telepon, teleconferencing system, sistem manajemen dokumen, dan pengolah kata. Yang kedua, teknik termasuk pelapor, panduan dan template, peraturan dan prosedur pertemuan dasar, proses pengambilan keputusan, pendekatan pemecah masalah, dan resolusi konflik, dan teknik negosiasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip termasuk menggunakan dan membuka dialog yang telah disepakati etika kerja. Beberapa saran dalam manajemen komunikasi. Yang pertama, gunakan keterampilan berkomunikasi, khususnya dalam menangani konflik. Yang kedua, selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, lakukan rapat dengan efektif. Yang keempat, gunakan email secara efektif. Yang kelima, gunakan template dan komunikasi proyek. Yang keenam, bangun infrastruktur komunikasi. Kesimpulan, tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan generasi koleksi, sosialisasi, penyampaian, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Tahapan atau proses utama dalam manajemen komunikasi. 1. Perencanaan komunikasi. 2. Distribusi informasi. 3. Pelaporan kinerja. 4. Pengelolaan stakeholder.